Ya, kita mulai market review kita hari ini ya. Ini adalah chart indeks harga saham gabungan. Jadi kalau teman-teman lihat di candle terakhir, ya itu kayaknya sepertinya ada sebuah perlawanan di situ ya. Ditutup dengan hijau. Ini ya, candle yang ini ditutup dengan hijau. Ya jadi kayak apa? Setelah dia gap down, kemudian pada sesi kedua, terutama menjelang akhir ya, menjelang akhir mereka mulai dinaikin. Dan hari ini keluar hampir sekitar 3 triliun lebih ya, 3 triliun. Jadi kalau udah 2 hari ini kita sudah melihat ada outflow sekitar 5 triliun lebih, hampir 5,5 triliun ya. Nah itu 2 hari, jadi dari hari ini sama hari ini. Nah mereka keluar dari mana? Kalau dari catatan saya, teman-teman bisa lihat di RTI ya. RTI ambil yang foreign buy sama foreign sell-nya. Teman-teman bisa lihat dari sana di movernya ya, di mover. Kalau kita lihat dari yang foreign sell, ini catatan saya ya, yang keluar dari mereka ya, mereka keluar dari BCA, Adaro, Bumi, Telkom, Inco, Harum, BNI, PTBA, MDKA. Yang adalah itu memang sahamnya sudah ada di atas-atas. Kita bisa lihat ya kayak gini misalnya kayak BCA. Ya ini kayak BCA. Ini BCA kan memang sudah di atas ya. Dia sudah mengalami kenaikan yang lumayan tinggi kalau mereka udah masuk dari bawah sini. Ya ini harusnya kalaupun keluar itu ya sebenarnya sesuatu yang wajar mereka taking profit kan. Nah nextnya berarti setelah ini ya mungkin nanti akan ada tarikan ke atas untuk mereka terus keluar. Ya bisa jadi seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa lihat Adaro. Adaro juga mengalami outflow yang lumayan dalam 2 hari ini. Ya jadi ada sekitar berapa ini? Net foreign sales itu hampir sekitar 352 miliar. Ini Adaro. Jadi kalau mereka keluar dari sini ya sebenarnya wajar juga karena kenaikannya dari bawah sini itu sampai ke atas itu sudah sekitar 147%. Ya, jadi kalau mereka taking profit ya sebenarnya sesuatu yang wajar. Ya kalau lihat Telkom juga sama, TLKM ya. TLKM juga dalam keadaan yang cukup tinggi toh. Ya, nah ini bahkan sudah break ya. Sudah break trend line, ini berusaha untuk naik kembali. Ini apakah dia bisa naik kembali ya kita tinggal lihat aja beberapa hari mendatang ya. Inco, Harum juga sama. Nah, dan kalau teman-teman lihat yang net foreign buy-nya, kita bisa lihat ya, mereka mulai mengincar saham-saham yang ada di bawah. Misalnya contoh kayak Unilever, Antam, ITM, SMGR ya, ITMG. ITMG itu sebenarnya bukan di bawah-bawah banget ya, tetapi secara teknikalnya ini memang cukup bagus ya. Ini sempat kita bahas juga di hari Minggu ya, video hari Minggu teman-teman lihat deh yang apa namanya watchlist ya. Ini ITMG juga salah satunya, kita tinggal tunggu dia breakout doang ya. Nah, terus habis itu ada Antam, Unilever juga sama. Unilever juga udah sampai ke titik pertamanya kita kalau tidak salah. Teman-teman bisa lihat nih ya. 4.380 dia udah tembus dari 4.340 ini. Mungkin yang sekarang kita bisa lihat dari inflow ya, inflow yang terjadi kayak UNTR juga sama, UNTR, Astra Internasional juga mereka inflow. Ya itu yang mereka buy dalam 2 minggu ini karena ini saya bilang weekly ya. Weekly berarti ya paling besok kemarin sama hari ini kan. Itu yang mereka masuk. Nah, sekarang kita mau lihat dulu trennya. Kemarin kita udah bahas ya, data-data yang ada, apa sih yang menyebabkan mereka turun dan apa yang mereka pricing in dan lain sebagainya. Itu sudah kita bahas. Dan saya mungkin harus ingatkan juga ya buat teman-teman yang di YouTube ya terutama ya. Kalau baru bergabung atau baru lihat satu video, silakan lihat rangkaian video yang lain. Kita nggak bicara mengenai indeks harga saham gabungan turun pada saat dia turun. Ini teman-teman bisa lihat ya. IHSG itu kita sudah bicara mengenai kemungkinan besar dia akan turun ya. Itu sebelum puasa kalau tidak salah. Pada saat saya memperkenalkan satu indikator namanya T10Y 2Y ya. Sebelum dia minus sekalipun, sebelum dia minus ya T10 2Y. Kita lihat T10 2Y. Nah, sebelum dia mencapai minus berarti bulan apa? Bulan Maret akhir gitu loh. Ya, itu saya udah memperkenalkan kepada teman-teman bahwa indeks akan ada potensi pelemahan pada ekonomi. Ya, akan ada potensi pada pelemahan pada ekonomi. Jadi kita tinggal melihat kapan terjadinya euforia yang ada di dalam indeks ya, dalam indeks saham manapun lah ya, termasuk indeks harga saham gabungan. Ya, dan itu kita udah mention ini sejak akhir-akhir Maret ya. Teman-teman bisa lihat dah videonya.
Karena jejak digitalnya itu kan cukup lengkap ya, saya nggak pernah ngapus kok. Ya, video-video yang ada, teman-teman lihat, kita udah mulai bicara mengenai indikator ini di sini nih, di daerah sini sebelum dia minus. Dan akhirnya dia minus kan. Nah, pada saat dia minus, saya udah mulai keluarkan banyak sekali data yang menjadi pegangan kita agar kita tahu nih kapan kira-kira kita harus benar-benar pegang cash. Ya, kapan kira-kira kita benar-benar harus pegang cash. Jadi kita udah mulai berjaga-jaga bahwa ini sebentar lagi akan ada pelemahan pada kegiatan perekonomian. Dan sebelum puasa atau menjelang puasa, saya udah mengajak teman-teman bukan lagi mengambil position yang kita keep gitu ya untuk waktu yang lama. Itu udah mulai ke swing. Bahkan setelah data ini saya keluarkan, kita udah mulai bicara mengenai banyak sekali saham-saham yang sudah di atas. Ya, banyak sekali saham-saham yang sudah di atas. Jadi kalau di dalam siklus ekonomi kita bilang ya, ini ada satu hukum namanya apa ya? Kalau di Indonesia kan itu hukum berkembang biak ya. Pritelil apa gitu dah ya. Teman-teman bisa cek sendiri lah ya. Nah, hukum itu mengatakan begini. Kalau di dalam sebuah daerah populasinya sudah terlalu padat ya. Bahkan udah banyak sekali ya daerah-daerah yang utama itu sudah didudukin oleh orang ya. Atau mungkin kalau di saham itu berarti market leadernya sudah berada di pucuk-pucuk. Ada peluang 80% itu akan segera turun. Nah, di dalam penurunan 80% itu ada peluang lagi ya 80% dari yang turun itu ada peluang dia akan turun sampai 50%. Ya, itu sesuatu, itu hukum sih ya, kayak hukum Pareto gitulah ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Kayak misalnya Jakarta udah padat, akan banyak sekali orang yang mulai mencari tempat-tempat tinggal di daerah pinggirannya, ke Bekasi lah, ke Depok lah, ke daerah Tangerang lah, ya. Itu terjadi dalam kehidupan, termasuk dalam bursa, ya. Nah, demikian juga pada saat itu kita udah mulai bicara bahwa banyak sekali saham-saham yang memang incaran kita itu sudah di atas-atas. Jadi kita udah hampir boleh dibilang udah susah untuk mencari saham-saham position. Betul ya? Nah, kalau tidak percaya silakan tengok kembali video-video kita sebelumnya. Dan teman-teman juga saya mau ingatkan ya, video ini mungkin range-nya itu sekitar 1 jaman ya, 1 jaman atau mungkin 30 menit. Saya tahu sih memang kebiasaan dari Plus 62 ya. Pokoknya lihat judul udah tahu isinya. Ya, pokoknya udah lihat 1 menit pertama udah tahu apa yang terjadi di belakangnya gitu ya. Nah, jadi saran saya adalah nggak apa-apa nonton aja sampai selesai ya. Mungkin kalau kuotanya nggak cukup cari wifi gratisan. Ya, jadi biar nggak miss gitu loh berita-berita yang ada. Oke? Kita balik lagi ke komposit ya. Nah, komposit ini teman-teman mungkin lihatnya adalah di cloud ini ya. Kelihatan nggak cloudnya? Saya buang dulu ini biar. Nah, ya kelihatan nggak cloudnya? Candlenya itu sudah mulai tembus ke bawah cloud. Benar nggak? Kalau dia di bawah cloud, sebenarnya kita boleh katakan ini sudah mulai ada peluang downtrend. Ada peluang loh ya untuk downtrend. Kenapa? Karena candle ini harus dikonfirmasi. Apakah dia akan nanti ya, ini masih bisa peluang untuk naik kembali. Ini yang kita sebut sebagai euforia itu. Ya. Nah, kenaikan ini bukan kenaikan untuk kita hold ya, bukan kenaikan untuk ini berarti indeks akan baik-baik saja, tidak ya. Tapi kenaikan ini adalah peluang untuk kita taking profit. Ya, taking profit. Dan di sini juga peluang kita untuk melakukan swing. Ingat ya, melakukan swing. Jadi siapkan trading plan-nya, begitu capai target keluar. Begitu capai target keluar. Jadi kita sudah tidak melakukan position trading ya, udah pasti nggak mungkin. Ya, udah nggak mungkin dalam keadaan saat ini. Kenapa? Karena sinyalnya sudah menunjukkan secara daily itu dia udah break the cloud. Kalau dia udah break the cloud, berarti secara daily atau ini kita sebutnya sebagai minor trend ya, itu sudah mulai downtrend. Ini sudah mulai downtrend minornya ya. Sedangkan trendnya ya, ini adalah middle trendnya itu memang masih uptrend. Ya, jadi kita masih harus melihat ini cloudnya kan masih di sini. Ya, masih ada tahanan EMA 50 di situ. Bahkan EMA 200-nya juga masih di bawah ya. Kalau kita lihat EMA 200-nya, apa yang terjadi di weekly-nya EMA 200 itu ada di sekitar 6050.
Ya 6050, ada EMA 50-nya itu ada di 6600. Jadi ini sebenarnya ada peluang untuk terjadinya rebounds ya, rebounds termasuk dengan di daily. Teman-teman lihat di daily-nya itu ada EMA 200-nya di mana? Ya, EMA 200-nya di situ nih. Ya, di 6650. Jadi hari ini ya berarti ini memang dia mantul dari EMA 200. Ya, EMA 200 berarti apa? Kalau lihat dari keseluruhan trennya, dia masih ada di atas EMA 200 ya. Itu berarti apa? Kalau lihat dari, kalau teman-teman menggunakan EMA 200 sebagai patokan trend, dia masih uptrend sebenarnya di minor. Ya, tetapi kalau saya menggunakan cloud, dia udah tembus di bawah cloud. Dia udah tembus. Nah, cloud ini kan sebenarnya adalah supportnya kan, support dari pergerakan uptrendnya. Jadi dia menjadi support. Supportnya itu udah break. Nah, ini udah memberikan kepada kita sebuah sinyal, lu jangan lagi terlalu optimis di dalam market. Ya, kita katakan seperti itu. Kita udah nggak bisa terlalu optimis memang. Pergerakan ke atasnya, video kemarin kita udah sebut dengan sangat bagus ya. Di market cycle-nya ya. Pergerakan nanti ke atasnya itu adalah pergerakan yang cenderung euforia. Ya, cenderung euforia. Jadi akan dibangun lah suasana seperti itu. Kalau teman-teman tidak pegang data, pasti akan tenggelam di dalam euforia itu. Oh, ya, market sudah mulai rebound. Ya, market sudah rebound. Mungkin saja dia akan break sampai lebih tinggi daripada ini ya, 7.300 berapa nih? 7.355 ya. Mungkin dia akan break lebih tinggi daripada itu ya, sehingga teman-teman mulai oh iya benar ya. Oh, gua harus ikut, gua harus ada di situ. Ya, jadi ini warning lah, ini warning. Kita bukannya tidak kalau ada kesempatan kita tetap ikut. Ya, kalau ada kesempatan, ingat ya, kalau ada kesempatan kita tetap ikut. Kita bisa swing. Jadi dalam 2 hari ini kita lumayan kok. Ya, kalau teman-teman lihat di WOSIS kemarin kita punya SMDR. Kita punya SMDR ya, yang masih cukup lumayan lah. Volumenya juga cukup gede ya. Kita masih punya PSSI. Betul ya? Kita masih punya PSSI. Ini masih lumayan juga kalau teman-teman nggak ngambil SMDR, atau kalau teman-teman yang kalau SMDR kan buat teman-teman yang punya barang ya. Kalau teman-teman ikut PSSI, ya berarti teman-teman masih bisa dapat cuan hampir sekitar 35% lebih ya. Nah, ada satunya lagi adalah Raja. Raja juga hari ini cukup bagus ya. Kemarin juga kalau teman-teman ngambil, ya berarti teman-teman udah bisa menikmati keuntungan hari ini hampir sekitar berapa ya? Sekitar plus kemarin itu hampir sekitar 10% untuk Raja. Ya, saya ambil sekitar 220-an. 220, ini sekitar segini di sini ya, 220-an. Jadi kalau misalnya 220-an 40 ya berarti ya 10%-an. Ya kan? Ini Raja. Kemudian ya kalau untuk yang saham-saham yang lain kayak misalnya ITMG kita masih nunggu. ITMG kita masih nunggu. Ini saya review aja. ITMG kita masih nunggu. Ini ada trendline kan di atas kan, kita tunggu dia break. Ya, kita tunggu dia break trendline. Kemudian ada PTBA, ya PTBA. Ini PTBA juga kita tunggu dia ada di atas itu kan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tunggu sampai sore, saya nggak tahu kalau teman-teman masuk di pagi hari pasti ya sekarang ada di dalam PTBA nih. Mungkin dalam keadaan yang minus ya. Tapi kalau teman-teman tunggu sampai sore, pasti teman-teman tidak akan ambil ya PTBA. Karena kita butuh PTBA tuh ke atas, ya kan? Nah, ini PTBA, teman-teman juga masih bisa tungguin nih PTBA. Kemudian masih ada misalnya kayak Bina. Bina itu kan tidak jadi ya, tidak jadi break ya kemarin kalau tidak salah ya. Nah, ini ya, Bina ya. Dia kan tidak jadi break. Saya buang dulu. Nah, ini kan dia tidak jadi break. Kalau teman-teman tunggu sampai sore, pasti teman-teman masih memperhatikan Bina sampai sekarang. Ya, karena kita butuh dia break ya, dan dia 2 candle ini cukup bagus kok. Benar nggak? 2 candle ini, lihat tuh, penolakan untuk turunnya cukup bagus. Jadi teman-teman masih bisa tunggu dia break ya. Termasuk di dalamnya adalah BERT. Nih, teman-teman kalau tunggu sampai sore, ini kan nggak break sama sekali, bener nggak? Ya, trendline kan di sini, dia nggak break. Sorenya di bawah sini. Ya, artinya apa? Trendline ini ya dia balik lagi. Ini yang saya bilang ya, teman-teman perhatikan. Dia bisa saja dia balik lagi untuk meneruskan triangle ini. Ya, kita mesti tunggu dia break. Ini yang mungkin banyak sekali trader termasuk saya itu tidak punya hal ini yang namanya sabar, yang namanya konfirmasi. Ya, konfirmasi kok ya gimana ya, tunggu sampai sore lagi. Jadi satu-satunya jalan teman-teman bisa melakukan apa yang saya lakukan. Jangan melihat live trade. Jangan melihat live trade. Ini terutama untuk teman-teman yang swing sama position ya. Yang scalping jangan lihat live trade, itu cari hidup itu namanya ya. Kalau yang tipikal saya, karena saya swing dan saya position,
saya tidak akan lihat live trade kecuali sampai sore. Ya mungkin jam 2 atau mungkin ya sesi 2 udah teman-teman udah mulai balik ya jam 2, jam 3. Teman-teman boleh tengok lah. Ya bagaimana pergerakan hari itu, ada konfirmasi nggak? Ada konfirmasi di situ kita masuk. Ya saya ambil contoh paling sederhana kayak Raja lah. Raja kan saya cukup bahas cukup detail ya waktu di video hari Minggu kemarin ya. Bahwa ini breakout, bedanya ini breakout sama ini breakout ini apa? Bahkan saya udah memberikan teman-teman kalau misalnya teman-teman mau agresif, kita bisa buy loh pada saat pembukaan ya di 214. Ya kan? Tapi kalau teman-teman menunggu dia sampai sekitar jam 2-an lah ya di sesi 2 ya. Kenapa saya bisa dapat 220? Saya nggak tahu teman-teman perhatikan ya. Kalau teman-teman melihat dari order booknya, teman-teman akan tahu bahwa pada sesi kedua ada sejumlah lot yang menahan di bawah 220. Ya di bawahnya itu. Ya di bawah 220, maka dari itu saya tahu nggak bakalan kita dapat di antara di bawah 220. Ini di pagi hari ya. Pagi hari dia sempat turun sampai ke 206. Ya. Ya ini urusan orang pagi lah. Kalau mereka benar-benar agresif banget ya mereka ambil kan. Bahkan kemarin kalau bisa kita mau tunggu sampai 200 kan. 200 kan nggak dapat. Jadi pada saat sesi 2 saya tarik ke atas untuk makan yang di 220. Ya, jadi udah menjelang sore. Jadi menjelang sore baru kita mulai ambil. Hari ini pun dia masih turun kok. Turun sampai ke berapa? 216. Ya, nah, tapi menjelang sore dia naik. Nah, ini penutupannya kan sudah di atas dari high yang breakout kemarin kan. Nah, kalau dia udah ditutup di situ, tinggal kita ikutin trennya. Ya, kalau saya keluarin EMA 20 nya di bawah situ. Ya, emang jauh banget. Memang nanti akan ada peluang dia akan ditarik balik ke EMA 20 ya. Tapi ada peluang juga dia akan terus naik. Karena apa? Dia habis breakout dari sebuah pattern yang berlangsung cukup lama. Ini berlangsung dari kapan? Dari 17 Desember sampai berapa ini? Sampai 26 April. Jadi kalau teman-teman membayangkan gini lah ya. Ada sebuah balon ya. Teman-teman tekan ya. Tekan di sini ya mungkin masih gede kan. Oh terus habis itu teman-teman minta bantuan teman yang lain. Tekan lagi. Yuk lama-lama kan dia tekan kan. Nah terus kalau dalam posisi. Ini kan dia berarti balonnya cukup besar ya. Ya dan ditekan terus. Apa yang akan terjadi pada saat mungkin dia udah nggak bisa lagi nih. Ya udah nggak kuat lagi ya mungkin ya karetnya juga udah mulai tipis ya. Apa yang terjadi? Dia akan meledak. Ledakannya pasti akan jauh lebih kencang daripada teman-teman pakai balon-balon yang kecil ya. Bener ya? Nah ini juga sama, kurang lebih analoginya begitu ya. Makanya kenapa kita memperhatikan ini ya, ditambah lagi dengan sentimen yang ada di global kan. Kita masih lihat sanksi untuk Rusia itu masih cukup gencar ya dilakukan ya di minyak, gas ya, terutama untuk di negara-negara Eropa lah. Karena negara Eropa itu adalah negara di mana gasnya si Rusia itu dipakai paling banyak. Jadi dia dia ekspor gas ke ke Eropa itu cukup banyak ya. Nah, kalau udah banyak sekali yang tidak mau memakai gasnya Rusia, otomatis kan Eropa ini harus mencari gas di tempat lain. Nah, kalau dia mencari gas di tempat lain, ya berarti supply-nya kan berkurang kan. Supply berkurang, demand itu masih tetap tinggi. Nah, harga gas pasti akan tinggi. Ditambah lagi si Raja, dia kan punya satu pipa gas di daerah Sumatera ya, bekerja sama sama Pertagas. Itu kalau tidak salah hampir akan beroperasi. Jadi harusnya market akan price in untuk itu. Karena kalau itu beroperasi, maka dia akan menyumbang 30% ke pendapatan kepada si Raja. Ya, teman-teman kebayang lah ya, pipa gas itu kan ditaruh tok. Jadi itu bukan transportasi yang perlu di maintain setiap hari. Ya, karena dia cuma pipa aliran gitu loh. Ya, dan langganannya juga udah tetap. Ya, kalau langganannya udah tetap, ya berarti pendapatnya teman-teman tinggal duduk diam doang dapat uang gitu. Nah, itu si Raja. Ya, itu yang Raja. Kita udah memperhatikan si Raja ini sudah cukup lama. Nah, hari ini dia break. Kalau teman-teman tidak ikutan, ya berarti sia-sia dong ya, kita nunggu sekian lama kan. Nah itu Raja. Nah Raja, kalau Raja begitu harusnya ada hubungannya sama Medco juga. Ya Medco, Elsa, ya teman-teman bisa mulai perhatikan saham-saham ini. Ya apalagi kalau Medco ini sekarang kan ada sentimen si grup Salim di situ kan. Ya jadi harusnya cukup baik lah. Cukup membuat
laporan keuangan, proses keuangannya si Medco juga lebih baik. Belum lagi Medco juga ada Cooper. Ada Cooper itu tembaga ya, tembaga. Nah, tembaga itu merupakan salah satu atau unsur bahan baku yang sangat-sangat besar dibutuhkan dalam pembangunan mobil listrik. Itu lebih besar daripada nikel. Karena nikel itu paling cuma di dalam satu komponen yang namanya baterai tok. Dan itu memang di blow up banget, ya. Nah, tetapi yang tidak di blow up oleh banyak orang adalah si tembaganya itu loh. Komponen untuk pembuat mobil listrik itu paling besar itu adalah tembaga. Ya, paling besar adalah tembaga. Kenapa? Kayak teman-teman bisa lihat kabelnya semua pakai tembaga. Kabel-kabelnya itu, rangkaian kabel-kabel yang ada di dalam mobil listrik itu tembaga semua. Terus habis itu kumparan di dalam itu ya, kumparan dalam kayak apa ya kita bilangnya, kayak baterainya segala macam ya. Itu juga menggunakan tembaga. Banyak sekali komponen itu, hampir boleh bilang berapa ya? Jauh lebih tinggi lah daripada si nikel. Ya, kalau saya lupa ya, saya nggak share ya berarti ya, yang kita sempat bahas soal trend 2022. Saya nggak sempat share ya, nggak sempat share di YouTube kalau tidak salah ya, cuma internal doang ya. Nah, teman-teman bisa lihat lah ya bagaimana breakdown kita untuk mobil listrik. Kan tembaga itu sebenarnya dibutuhkan jauh lebih besar. Nah, Medco itu ada tembaga. Nah, tembaga yang satu lagi ada di mana? Ada di MDKA. MDKA kan namanya Merdeka Cooper, Gold and Cooper kan ya. Jadi emas dan tembaga kan. Jadi yang tembaga itu kalau misalnya yang listing itu paling ada di 2 tempat kan, ada di Medco, ada di MDKA. Ya, kalau Medco-nya melalui Aman Jaya, ya PT Aman Jaya itu khusus untuk tembaga. Nah, sedangkan kalau di MDKA memang MDKA itu ya emas sama tembaga. Ya. Jadi ini teman-teman juga bisa perhatikan. Nah, kebetulan banget sekarang yang lagi trend itu adalah minyak sama gasnya. Minyak sama gas. Nah, proses minyak sama gas itu juga udah kita bahas di saham-saham energi, video-video tentang saham-saham energi. Berapa sih nilai harga pokok produksi mereka sehingga mereka mulai merasakan keuntungan. Ya, harga pokok produksi untuk perusahaan-perusahaan minyak di Indonesia itu sekitar 30 sampai 50 US dollar per barel, ya. Nah, Kenapa selama ini saham-saham minyak tidak naik? Ya, tidak naik. Karena apa? Kalau teman-teman lihat 30 sampai 60 barel ya, itu harga minyaknya ada di mana? Harga minyaknya 30 60 nih, saya sebentar ya, saya taruh dulu ya. Udah taruh aja deh ya. Nah, ini 60. Ya, 60 itu baru tercapai sejak bulan Maret 2021. Sejak bulan Maret 2021. Baru dia di atas. Di atasnya paling tinggi paling cuma 80 tok. Ya. Jadi 60-80. Jadi kenaikan pendapatan mereka itu masih cukup sedikit. Cuma 20 barel per hari. Dan ini UK Oil loh. Yang kita lihat pasti Indonesia Crude Oil kan. Nah, Indonesia Crude Oil ya kurang lebih sih sebenarnya beda-bedanya nggak tahu jauh lah. Cuman dia lebih rendah. Ya, nah kalau dia lebih rendah ya berarti di fase ini, di fase dari Maret ya, Maret tahun lalu sampai hari ini, sampai di kurang lebih di mana nih, di bulan Januari lah ya, di tahun ini di Q1 ini itu laporan keuangan atau pendapatan dari saham-saham minyak itu belum maksimal. Baru benar-benar maksimal itu di sini nih. Nah, pada saat dia ada di 90 ke atas. 90 ke atas. Jadi kalau 90 ke atas berarti marginnya udah ada di sekitar 30 ya, 30 US dollar per barel. Betul ya? Nah, kalau dia bisa terus berada di atas 100, nah di situ kita baru akan lihat di kurang lebih di laporan Q2 lah. Q2 dari saham-saham minyak baru akan mulai beraksi. Tapi teman-teman ingat, jangan tunggu sampai laporan keuangannya keluar baru masuk. Ya wis telat karena mereka udah price in untuk itu. Ya, mereka udah price in untuk itu. Jadi apa yang kita lakukan? Ya, teman-teman tinggal lihat apakah di teknikalnya ada peluang nggak ya kita untuk masuk di sana. Ambil contoh misalnya Medco. Ya, ini kan ada di sekitar 520 nih. Ya, ini sebenarnya udah cukup cantik lah. Karena kita kalau teman-teman tidak mau ngambil di sekitar pucuk ya, ambillah di sekitar 520. Ini sebenarnya udah cukup bagus. Nah, jadikanlah low candle hari ini sebagai
stop lossnya. Atau kalau teman-teman berpikir itu terlalu dekat, maka pakai aja di candle yang ini sebagai stop lossnya. Jadi ada di sekitar GoPay ya. Ada di sekitar GoPay. Jadi kalau dia turun di bawah GoPay 500, berarti teman-teman harus keluar. Yaitu kurang lebih sekitar 10% lah. Karena harga sekarang kan 565. Ya itu ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan ini, selama kita ngambil di sekitar EMA 20 itu sebenarnya udah cukup tenang. Kita nggak dipucuk ya, terlalu tinggi atau terlalu rendah, tinggal teman-teman lihat dari pergerakannya. Ini sebenarnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Karena apa? Dari Medco ini sebenarnya dia udah break dari trendline ini. Dia udah break. Ini kan cuma retest top. Ya retest, dan dia tidak sampai turun ke bawah kan. Nah, retest, kalau dia retest ya sudah, berarti teman-teman masih bisa punya kesempatan di situ. Ya, apalagi nih kondisi sekarang nih, kayak money spot ya. Seperti money spot ya, kita tinggal tunggu dia mengecil aja di sekitar 520. Mungkin dalam 1-2 hari dia tenang, enak tuh. Ya, 1 hari 2 tenang, kemudian setelahnya ya kita tinggal tunggu satu lonjakan ya, lonjakan volume, kemudian ada SOS bar. Tinggal ikut. Gitu ya. Nah, Medco begitu, harusnya Elsa juga begitu. Elsa mana? Oh, kebanyakan ya. Elsa. Ya, nah ya benarnya Elsa ada di sekitar support kan, ada di sekitar support. Nah ini buat orang-orang yang agresif itu seneng ya. Tetapi untuk keadaan market seperti ini, jangan agresif. Jangan agresif, lebih baik tunggu dia break. Ya oke. Nah kesimpulannya, saya nggak akan bicara mengenai watchlist hari ini. Karena watchlist kita kan jatahnya di hari Kamis ya. Tetapi teman-teman harus lihat di sini ya. Saya mau ingatkan kembali ke teman-teman ya. SPX dulu ya. S&P 500 itu sudah jebol. Ini sudah jebol. Ya, ini sudah jebol. Kalau lihat di weekly-nya, saya keluarin cloud-nya ya. Ini pun sudah dibawa cloud. Ini sudah dibawa cloud. Ya, jadi S&P 500 secara trend, dia sudah patah. Kita udah boleh katakan S&P 500 itu sudah downtrend. Jadi kalau teman-teman melakukan, ya ini kalau teman-teman yang ada di US market, jangan lagi ngambil untuk position, lebih baik untuk swing saja, atau sekalian hold cash. Ya, sekalian hold cash. Kenapa? Karena ini udah dalam keadaan downtrend. Yang harusnya teman-teman lakukan dalam keadaan downtrend adalah go short. Ya, go short bukan go long lagi. Jadi ambil short. Ini yang dilakukan. Tapi kalau untuk kondisi sekarang kita masih belum benar-benar tahu nih ya, apakah ada kejutan kah? Tapi yang dari The Fed ya, kenapa market kelihatannya sepanik itu ya? Kita udah lihat dari Taylor rules-nya bahwa indeks suku bunga The Fed itu harusnya di 8%. Sekarang dia baru 1%. Inflasi itu sudah 8%. Ya, inflasi itu sekitar 7,8 ya, atau 8,1 sekarang ya. Itu sekitar itu inflasinya. Jadi dari 1 ke 8 itu kan jauh banget ya. Dan dari tipsnya aja, tips itu adalah tips itu singkatan dari apa ya? Saya lupa ya. Itu adalah indeks ya, indeks proteksi terhadap inflasi ya. Indeks proteksi terhadap inflasi yang menyatakan bahwa daya beli untuk uang mereka, nilai uang mereka itu turun seberapa jauh. Itu sudah turun -3. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh The Fed itu dia harus ngangkat. Dia harus ngangkat, makanya dolar indeks itu begitu kuatnya ya. Nah, karena itulah pasar modal itu jelek. Ya, dia anjlok. Ya, mereka rata-rata sudah mulai outflow terjadi pada si Dow Jones. Ya, outflow-nya sudah terjadi di sana, dan memang mereka inflow-nya kemana? Ke emerging market. Tetapi dengan adanya sinyal begitu masifnya inflasi terjadi di mana-mana karena supply chain, karena konflik Rusia Ukraina ya. Masih ada hubungannya juga dengan belum pulih totalnya perekonomian, benar-benar pulih total ya. Kita udah dihajar lagi dengan konflik. Terus habis itu konflik ini kelihatannya akan berkepanjangan nih sepertinya ya. Kita cuma tinggal menunggu doang. Karena laporannya itu adalah di sekitar bulan Mei ini, ya. Putin ini mau menyatakan sesuatu nih. Apakah dia akan menyatakan perang terhadap Ukraina? Karena sekarang yang terjadi, kebijakan yang ada di Rusia terhadap Ukraina itu baru sebatas special operation. Jadi sumber daya yang dikerahkan itu masih kecil.
ya. Tapi kalau dia menyatakan perang, maka si Putin itu bisa Putin itu bisa mengerahkan kekuatannya 100%, kekuatan negaranya, kekuatan pasukan 100% untuk menghajar si Ukraina. Nah, kalau itu terjadi, kita udah lihat ya, Inggris itu sudah bersiap banget. Di daerah Polandia itu dia udah menyiagakan cukup banyak, daerah Finlandia itu dia udah mengerahkan cukup banyak juga pasukan di situ, sepertinya udah siap banget ya. Kalau Rusia benar akan menjadi berperang ya, mungkin mereka akan masuk. Ya mungkin mereka akan masuk. Selama ini kan cuma mengirim senjata segala macam ya. Nah, apakah di situ akan timbul yang namanya kejutan? Yang timbul namanya Black Swan. Kita sedang menunggu itu. Kita sedang menunggu. Jadi Black Swan khawatirnya akan muncul dari situ. Tapi kalau tidak, nah teman-teman bisa tahu lah ya, rata-rata kita butuh waktu setelah si indikator T10Y 2Y itu mencapai minus ya, kita butuh waktu paling cepat 7 bulan ya, paling cepat 7 bulan, paling lama itu sekitar 19 bulan. Jadi bersiapkan diri untuk itu. Nah, oke. Nah, ini S&P 500. Nah, balik ke komposit ya. Komposit di weekly-nya memang masih dalam keadaan uptrend. Ya, masih dalam keadaan uptrend. Karena kan dia belum break ya, kalau belum break dari cloud. Jadi kita masih melihat memang masih akan ada satu potensi di mana akan terjadi sebuah pergerakan ke atas, dan ini bukan pergerakan yang membaik ya. Oke. Ini adalah pergerakan untuk taking profit. Untuk mengeluarkan kemarin 50T ya, 50T berarti ini udah keluar 5T lebih. Ya, bahkan kemarin ada teman kita bilang total year to date itu ada sekitar 62T lebih. Ya, 62T lebih. Jadi sekarang udah keluar 5T, berarti kita masih punya 57T lebih. Ya, 57T ini kan harus keluar. Ya, nah dia keluar ya, berarti dia akan mencari ya, kalau lihat ya lihat dari polanya ya, dia akan keluar dari saham-saham yang sudah di atas ya, kemudian dia akan mencari saham-saham yang fundamentalnya bagus tapi masih ada di bawah. Ya, kita lihat lah kayak Unilever apa segala macam. Ya. Nah, kalau saham-saham yang di atas itu nanti diturunkan, ini indeks masih nggak naik-naik juga, mereka mungkin akan masuk lagi ke situ untuk swing ke atas. Ya, kita akan mulai melihat polanya seperti itu. Oke? Jadi bersiap-siap aja ya. Kalau ada kesempatan ikut. Kalau ada kesempatan ikut. Tapi saran saya adalah jangan position lagi, tapi kita lakukan swing ya. Target capai keluar. Mau dia naik lagi atau enggak, tinggal cari lagi yang lain. Ada kesempatan lain lagi enggak ya? Swing ya, swing saja. Swing saja, kita enggak go long lagi ya. Jadi ambil trading plan, targetnya di mana ya, teman-teman mungkin pakai risk ratio terserah teman-teman. Slotnya di mana kan? Ada yang 1:2, 1:3. Ya, coba lakukan itu. Ya, target capai keluar, target capai keluar. Nah, kalau tidak bisa melakukan itu, lebih baik pegang cash. Lebih baik pegang cash. Kenapa? Karena kita butuh tunggu momen di mana koreksi itu terjadi, benar-benar terjadi. Ya, saya orang yang paling suka kalau koreksi itu terjadi. Kenapa? Karena kita bisa mengkolek lagi saham-saham yang ada di bawah. Ini kita lihat market leader ya. Kita lihat market saham-saham yang dengan fundamental bagus itu kan dari kemarin itu sudah ada di atas. Ya, sudah di posisi-posisi atas. Kita udah kesulitan untuk mendapatkan saham-saham pilihan untuk kita bisa position ya, bisa kita ikutin trendnya. Kita udah kesulitan. Ya, bukan cuma sekarang doang kita kesulitan. Kita udah kesulitan dari 1 bulan yang lalu. Kenapa kita senang dengan koreksi? Karena kita butuh saham-saham yang bagus ini harganya diskon lagi. Ya, kita butuh dia diskon lagi agar trendnya itu balik lagi, kita bisa ikut lagi ke atas. Ya, jadi krisis itu, koreksi itu bukan sesuatu yang menakutkan. Justru koreksi itu adalah sesuatu yang kita tunggu kalau kita siap. Kalau kita nggak siap, ya lu nggak ada money. Terus habis itu nyangkut di atas. Kan kebiasaan banget ya. Udah masuk, udah tahu dia dipucuk, udah tahu salah, tetapi nggak mau keluar. Nah, itu rada-rada saya udah ngomong banyak kali ya, tapi ya balik lagi, banyak sekali teman-teman kita ya akhirnya kayak gitu juga ya, nyangkut lagi, kemudian tunggu lagi di bawah. Ya, tinggal mungkin kerja keras lagi, dapat uang, average down gitu kan. Kayak gitu ya, kenapa enggak cut loss di atas
stop loss di atas, tunggu di bawah, kita tinggal naik lagi di atas. Rugi sedikit nggak masalah, namanya juga usaha toh. Ya namanya juga kita bekerja. Gitu. Kalau misalnya mau untung 100% ya nggak di sini. Ya nggak ada sejarahnya di saham ya atau di trading kita selalu akan 100% untung. Nggak ada sejarahnya. Ya bahkan lo kenghong aja rugi kan? Ya kan? Ya rugi sampai berapa banyak, kemudian ya blessing in the skies, ketemu yang namanya krisis. Ya ketemu namanya krisis, dia dapat kesempatan itu, akhirnya jadi hari ini. Kan semua itu akhirnya balik lagi bagaimana kita memanfaatkan krisis itu. Ada satu video sebenarnya cukup bagus ya, yaitu apa? Titik terendahnya kita. Belajar dari titik terendahnya kita. Ini saya closing di sini ya. Belajar dari titik terendahnya kita. Kenapa? Karena pada saat kita ada di titik nadir kita, ya di ujung tanduk, kita baru bisa menyadari apa sebenarnya yang sedang kita lakukan. Kita berani nekat, kita berani kita menyusun semua rencana dengan uang yang sisa, uang yang benar-benar ya ini udah, kalau ini sampai hilang ya udah habis gitu loh hidupnya. Ya, nah pada saat itu teman-teman lihat deh semangatnya keluar, mau belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada ya. Kemudian dia mau benar-benar lihat dari orang lain ya, dengan rendah hati, dengan humble mereka mau pergi ke kiri ke kanan, karena waktu itu ya saya mengalami kejatuhan sampai ke titik-titik itu berkali-kali ya. Nah dan saya belajar di situ. Saya melakukan flashback. Waktu masih muda, kita turun sampai ke bawah situ, kita nggak pernah belajar. Ya, karena apa? Karena masih muda, emosi itu masih kenceng, ya kan? Emosi masih kenceng, ya kita nggak pernah mau, oh ini bukan salah gua, ini salah orang lain, gitu. Sehingga kita nggak belajar. Nah makanya dijatuhkan lagi sekali lagi. Ya pada saat kejatuhan yang kedua, harusnya kita udah mulai menyadari. Nah demikian juga dengan di trading ini, di saham ini, teman-teman pada saat kita lagi euforia, kita nggak pernah akan peduli bikin lo trading plan ya. Kita nggak akan peduli, lu pakai dong stop loss. Ya kita nggak bisa 100% benar dalam analisa kita, nggak bakalan didengar. Tapi begitu udah mencapai titik nadir, oh gitu ya. Nah, mereka sepertinya kita sepertinya terbuka gitu, terbuka untuk semua kesempatan yang datang. Ya anggaplah setiap harinya kita adalah hari di mana besok itu adalah hari terakhir kita. Nah dengan begitu teman-teman akan belajar. Ya teman-teman akan mulai mau gitu loh, mau melakukan something. Nah itu yang saya bilang ya, persiapkanlah semuanya ya. Jadi oke, mungkin itu dulu ya teman-teman review kita ya. SCMA ya, sebenarnya sih ini agak-agak simalakama ya buat saya ya. SCMA sebenarnya saham yang sangat bagus. Saya juga sebenarnya sayang sih waktu saya buang waktu dia breakdown itu ya, breakdown di weekly ya. Ini ya, yang breakdown di weekly. Pas dia breakdown, dia kena ini, terus habis itu ada satu candle gede itu ya. Nah itu kan saya buang tuh. Nah tapi kalau teman-teman itu ya, ini sebenarnya saham benar-benar bagus. Gitu, cuman ya, marketnya sedang saat ini seperti itu, kita nggak berani memberikan rekomendasi untuk teman-teman hold. Saya lebih merekomendasikan teman-teman swing di situ. Ya hanya swing saja. Kalau teman-teman tidak terbiasa dengan market seperti ini, lebih baik hold cash. Itu. Ya, itu yang bisa saya sarankan untuk teman-teman. Jadi kalau misalnya harga dari bawah hold enggak gitu segala macam ya. Untuk market sekarang ya kan teman-teman tahu ya di Canslim kan 7 karakter saham support performance kan. Mau 6 karakternya bagus, tetapi satu karakter yang itu M-nya itu yang benar-benar dia sedang M ya, mens ya, tahulah ya. Bu Ana kalau lagi PMS kan lumayan ya. Moodnya kan susah ditebak kan. Nah itu kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi kita nggak bisa ngomong apa-apa sih. Iya ya, makanya kita nggak bisa ngomong apa-apa kalau market direction-nya seperti itu. Susah untuk bicara. 6 karakter dari SCMA kan bagus banget kan, 100 tuh skornya kan. Tapi agak-agak susah kita bicara kalau sekarang ya. Tetapi ya kalau teman mungkin masih punya barang, manfaatkan euforia yang mungkin akan terjadi itu untuk taking profit. Itu saja yang bisa saya sarankan. Jadi intinya adalah lakukan swing ya, lakukan swing saja.
Ya, jangan position. Ya, kalau tidak terbiasa dengan market seperti ini, gonjang-ganjing seperti ini, hold cash. Tunggu sampai dia stabil, nah teman-teman baru mulai mencoba untuk menganalisa ada nggak sih ya saham-saham yang bisa saya ambil gitu. Nah itu tinggal swing ya, jadi capai target keluar, ya kena stop loss keluar. Jadi udah kayak swing benar-benar swing begitu aja. Ya nentuin target, Bu Novi sudah di kelas belum ya? Kita bisa pakai support resisten, kita bisa support resisten, kita bisa menggunakan risk reward ratio. Ya, nah risk reward ratio yang biasa kita pakai apa? 1/2 kah? 1/3 kah? Ya, nah tinggal lihat 1/3-nya itu sampai di resisten berapa. Nah, resistennya ada nggak ya? Turunkan di bawahnya. Nah, itu lihat risk reward ratio-nya itu berapa gede. Saya pikir untuk hari ini cukup sekian ya teman-teman ya. Kita akan ketemu lagi nanti hari Kamis dengan watchlist. Moga-moga besok cukup bagus ya, cukup bagus cuacanya. Jadi kita bisa setidaknya dapat beberapa watchlist untuk di hari Kamis ya. Oke, thank you semuanya. Kita ketemu lagi di hari Kamis. Salam tim.